diperoleh yang umum, bahwa dengan demikian jabatan anggota komisioner KPU RI termasuk kategori pejabat pegawai wakil-wakilnya di DPR RI yang melakukan seleksi uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota KPU RI yang dipercaya dapat mengemban tugas penyelenggaraan pemilu di Indonesia sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan dalam konstitusi negara kita, yakni pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti terdakwa 1 menyalahgunakan amanat yang diberikan masyarakat Indonesia dengan melakukan tindak pidana korupsi terkait upaya penggantian calon anggota DPR RI pada Dapil Sumsel 1 hasil pelaksanaan pemilu 2019. Perbuatan demikian bukan saja telah mencederai institusi atau lembaga KPU RI sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu di Indonesia, namun juga telah mencederai amanat rakyat yang telah memberikan hak pilih atau suara kepada calon wakilnya di DPR RI dalam pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi yang berdasarkan asas kedaulatan rakyat. Bahwa mempertimbangkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa 1 dalam jabatannya selaku anggota komisioner KPU RI, maka sudah sepatutnya terhadap terdakwa 1 selain dijatuhi hukuman pokok, juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama jangka waktu tertentu terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertimbangan mengenai permohonan justice kolaborator, bahwa dalam persidangan diketahui terdakwa 1 Wahyu Setiawan melalui tim penasihat hukum yang mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar dapat ditetapkan menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau JC atau justice kolaborator. Sehubungan adanya permohonan tersebut, kami selaku penuntut umum memberikan pendapat dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur tata cara penetapan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau justice kolaborator, yaitu harus memenuhi syarat-syarat antara lain yang bersangkutan bukanlah pelaku utama atau perannya sangat kecil, bersikap kooperatif dalam membuka tindak pidana yang melibatkan dirinya maupun pihak-pihak lain yang mempunyai peranan lebih besar. Berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana uraian pembahasan sebelumnya telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa 1 merupakan pelaku utama dalam penerimaan uang suap dari Saiful Bahri terkait permohonan penggantian calon DPR RI dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku di KPU RI. Demikian pula telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa 1 merupakan pelaku utama dalam penerimaan uang suap dari Rosa Muhammad Tamrin Payako terkait proses seleksi calon anggota KPU RI Provinsi Papua Barat periode tahun 2020. Dalam perkara ini berkesimpulan terdakwa 1 Wahyu Setiawan selaku anggota atau komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022, dan terdakwa 2 Agustiani Iyo Fidelina secara sah dan meyakinkan hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, yaitu menerima uang sebesar 19.000 dolar Singapura dan sebesar 38.350 dolar Singapura atau seluruhnya setara dengan sejumlah sebesar 600 juta rupiah dari Saiful Bahri dengan maksud agar terdakwa 1 Wahyu Setiawan dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan penggantian anak waktu atau PAW anggota DPR RI Partai PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Sumatera Selatan yakni Rizky Aprilia sebagai anggota DPR kepada Harun Masiku yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa 1 Wahyu Setiawan selaku anggota komisioner KPU sebagaimana dalam dakwaan primer, dan terdakwa 1 Wahyu Setiawan selaku anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima uang
sebesar 500 juta rupiah dari usaha Muhammad Hamdin Payako yang diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan pada jabatan terdakwa 1 Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI, atau menurut pimpinan usaha Muhammad Hamdin Payako ada hubungannya dengan jabatan. Kami ulangi, ada hubungannya dengan jabatan terdakwa 1 Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI terkait proses seleksi calon anggota KPU daerah Provinsi Papua Barat tahun 2020 sampai dengan 2025. Sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua, yang mulia, tim penasihat hukum para terdakwa yang kami hormati, selanjutnya sampailah kami kepada tuntutan pidana terhadap para terdakwa. Namun sebelumnya perlu dikemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. 2. Perbuatan para terdakwa berpotensi mencederai hasil pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. 3. Para terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya. Hal-hal yang meringankan: 1. Para terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan. 2. Para terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan perayaan tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa 1 Wahyu Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan lanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer dan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua. 2. Menyatakan terdakwa 2 Agus Piani Tio Fidelina bukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Wahyu Setiawan dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Agus Piani Tio Fidelina dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa 1 Wahyu Setiawan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun terhitung pada saat terdakwa 1 Wahyu Setiawan selesai menjalani pidana. 6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 8.
menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa BB nomor 1 dikembalikan kepada penyidik melalui penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Harun Masiku. BB nomor 2 dikembalikan kepada Rahmat Setiawan Tony Hidayat. Jangan lupa subscribe ya.